Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi pada pemrograman dasar Java ya. Di video tutorial kali ini saya akan membahas operator perbandingan pada Java. Di sini kalau dilihat bahwa ada beberapa operator perbandingan di Java. Seperti teman-teman lihat di layar, ada operator sama dengan, ada operator tidak sama, ada operator lebih kecil, ada lebih besar, ada lebih besar sama dengan, ada lebih kecil sama dengan. Nah, ini operator-operator perbandingan yang bisa kita gunakan untuk menyusun logika pemrograman pada Java. Nah, operator perbandingan ini itu digunakan untuk membandingkan suatu nilai, ya nilai satu dengan nilai yang lainnya. Dimana operator ini juga biasanya digunakan ketika kita ingin membuat sebuah perintah kondisional pada program. Nah, jadi ini ada beberapa ya operator perbandingan. Nah, ini saya akan mencoba untuk implementasikan contoh-contoh programnya. Oke, langsung saja kita buka NetBeans ya untuk membuat project dan membuat kelas. Sini saya hanya melanjutkan ya, dari pembelajaran sebelumnya. Kalau teman-teman belum menonton, saya akan sertakan link video-video sebelumnya pada deskripsi video ini. Nah, jadi di sini tetap project yang sama, dasar Java. Saya hanya membuat satu kelas baru. Saya klik kanan, lalu saya akan membuat Java main class. Nama kelasnya saya akan berikan nama operator perbandingan. Oke, jadi ini sudah terbentuk ya kelasnya. Silakan teman-teman melihat ya. Jadi saya akan hapus semua komentarnya dulu. Nah, jadi ini yang saya buat adalah main class atau kelas utama. Di sini saya akan membuat perintah-perintahnya. Kalau teman-teman bisa lihat. Nah, berbicara masalah operator perbandingan, berarti kita berbicara masalah penyusunan logika. Ada nilai 1 akan dibandingkan dengan nilai yang lainnya atau nilai 2 contohnya. Nah, maka di sini kita akan pertama mendeklarasikan sebuah variabel yang nantinya itu nilainya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Nah, berbicara masalah nilai terpenuhi atau tidak terpenuhi, maka ada dua kondisi, ya atau tidak, atau salah atau benar gitu. Maka kita harus membuat sebuah variabel dengan menggunakan tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini adalah tipe data yang digunakan untuk objek yang nilainya hanya 2, yaitu true or false, ya, benar atau salah. Oke, saya membuat variabel A, B, C, D ya, gitu. Nah, saya akan mencontohkan semua tadi operator perbandingannya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ada 6 variabel, itu semuanya menggunakan tipe data boolean ya. Di sini kita akan memberikan sebuah nilai variabel A. Nah, untuk memberikan sebuah nilai dari perbandingan itu kita harus menggunakan buka kurung tutup kurung ya. Contoh perbandingan yang pertama, 7 lebih kecil dari 8. Nilainya nanti apakah ini benar atau salah. Nah, itulah yang akan dieksekusi pada operator perbandingan ini. Oke. Nah, selanjutnya B, 6 itu lebih besar daripada 3. C, kita menggunakan operator yang lain,
operator lebih kecil sama dengan ya. Contoh 8 lebih kecil sama dengan 5. Selanjutnya D 4 lebih besar sama dengan 3. Bagian E 25 sama dengan 25. Oke. Terus ada bagian F yaitu 23 tidak sama dengan 24. Nah gini. Nah jadi ini semua operator perbandingan yang saya perlihatkan yang bisa digunakan di Java. Ada lebih kecil, ada lebih besar, ada lebih kecil sama dengan, ada lebih besar sama dengan, ada sama dengan, dan ada yang tidak sama. Gitu. Nah selanjutnya kita akan coba cetak, kita akan melihat hasilnya. Sistem sistem. Jadi kita panggil semua variabelnya, kita cetak semua berdasarkan variabel ya. Nah di sini B sistem C sistem D dan sistem ini E dan yang terakhir yaitu variabel F. Oke, jadi ini perintah untuk mencetak. Nah, lalu setelah kita membuat perintah seperti ini, kita akan melihat hasilnya. Apakah perbandingan yang kita gunakan ini itu nilainya true or false? Itu ya. Coba saya jalankan, saya klik kanan lalu saya pilih run file. Nah, jadi ini nilainya yang dikeluarkan yaitu hanya 2, true or false. Kenapa? Karena lagi-lagi tadi di awal saya katakan bahwa kita hanya mau mencari kondisi perbandingan. Makanya di sini menggunakan tipe data boolean. Tipe data boolean hanya mengandung 2, salah atau benar, atau true or false. Nah, hasil yang pertama yaitu true, kita lihat. Nah, true ini kalau kita lihat perbandingannya 7 lebih kecil dari 8, benar atau salah, kan gitu. Nah, nilainya adalah benar. Terus yang B atau yang kedua, 6 lebih besar daripada 3, itu juga true karena dia bernilai benar. C, 8 lebih kecil sama dengan 5, itu bernilai false. Kenapa? Karena seharusnya 8 itu lebih besar daripada 5 gitu. Oke, 4 lebih besar dari 3, maka dia true. 25 sama dengan 25 itu juga true. Terus 23 itu tidak sama dengan 24. Nah, dia juga bernilai true karena memang 23 itu tidak sama dengan 24. Kecuali di sini kalau saya contoh, saya rubah menjadi 23 tidak sama dengan 23, maka itu salah. Seharusnya sama gitu. Saya coba jalankan lagi. Nah, maka hasilnya di sini adalah false. Kenapa? Karena 23 operator perbandingannya yang digunakan adalah tidak sama, padahal seharusnya ini nilainya sama atau sama dengan di sini, gitu ya. Oke. Nah, itu untuk operator perbandingan contohnya yang pertama ya. Oke, saya akan membuat contoh yang lain. Ya, saya akan hapus. Ya. Dengan menggunakan variabel-variabel yang lain. Contoh, saya membuat sebuah kasus. Saya buat contoh untuk kasus penjualan atau belanja gitu. Di sini berarti ada uang,
ada harga barang. Ini tipe data yang saya gunakan adalah integer. Nah, kita berikan nilai, contoh gini. Uang yang saya gunakan untuk belanja senilai 20.000. Oke, sedangkan harga barang sama dengan 17.000 gitu. Nah, saya akan memberikan sebuah logika di sini. If barang lebih besar sama dengan uang, di sini seharusnya tanda kurung ya, gitu. Sorry, di sini harga. Oke, maka kita akan cetak di sini. Kita akan cetak pesan Anda berhasil belanja. Selain itu, maka kita akan buat pesan Anda tidak bisa belanja. Oke. Nah, ini logika yang lain ya, logika perbandingan. Di sini menggunakan operator perbandingan lebih besar sama dengan. Artinya, ketika nanti kita belanja, harga barang itu, harga satuan barang yang kita beli, harganya 17.000, dan uang yang kita gunakan untuk belanja itu 20.000, maka itu kita bisa belanja, dalam artian nilainya benar karena uang kita cukup. Nah, apabila sebaliknya, maka kita tidak bisa belanja karena uang kita tidak cukup, seperti itu. Contohnya kalau harga barangnya 17.000 sedangkan uang kita hanya 10.000, berarti itu dia bernilai salah karena kita tidak bisa belanja. Saya coba run file, apakah nilainya true ya. Nah, gini. Nah, ini sudah bernilai true, ini bernilai false. Anda berhasil belanja itu true dan Anda tidak bisa belanja itu false. Nilai yang keluar adalah Anda tidak bisa belanja. Kenapa? Karena di sini operatornya harga harus lebih besar daripada uang. Nah, maka seharusnya di sini operatornya adalah lebih kecil sama dengan uang. Maka di sini kalau saya jalankan ulang, dia berhasil. Kenapa? Karena harganya lebih kecil daripada uang. Artinya tadi saya katakan harga barang itu 17.000 sedangkan uang kita 20.000, maka itu sudah bernilai benar atau bernilai true. Nah, inilah hasilnya, Anda berhasil belanja. Oke, jadi itu semua output. Apakah dia salah atau benar itu tergantung dari operator yang kita gunakan. Oke, operator perbandingan. Jadi saya rasa cukup ya untuk latihan pembelajaran kita untuk operator perbandingan pada Java.